Selamat pagi yang Living Indonesia. Selamat pagi, apa kabarnya pagi hari ini? Saya boleh lihat sebentar di kolom chat nggak? Kabarnya kayak gimana sih teman-teman pagi hari ini? Tadi Ciria udah datang belum mulai. Bahkan belum dibuka, Ciria sudah langsung muncul. Hai Ciriza, apa kabar kamu? Hai teman-teman semuanya, terima kasih ya untuk kehadirannya pagi hari ini. Kita pagi hari ini mau cerita-cerita tentang connection in motion. Memang betul ini sebenarnya dirancang sebagai training series untuk para peserta YLDR. Tapi sebenarnya ilmu yang bisa didapat dari training series ini bisa digunakan untuk semua kita-kita teman-teman. Jadi yang hadir adalah orang-orang yang memang akan mendapatkan ilmu ini, walaupun bukan peserta YLDR gitu ya. Jadi nggak usah khawatir kalau teman-teman nggak ikut YLDR, kok saya bisa nggak ya ikut training ini? Bisa, orang ilmunya bisa applicable untuk semua. Oke, jadi hari ini kita akan bicara-bicara tentang connection in motion. Pembicaranya adalah yang Living Malaysia General Manager dan Sales Director dari yang Living Philippines, Adeline Lau dan juga KitKat. Nah, mereka akan cerita hal-hal yang sangat baik sekali tentang bagaimana caranya sebenarnya kita sebagai seorang leader bisa membangun bisnis ini, menciptakan dan meng-create builder dengan motion. Maksudnya bukan dengan tiba-tiba dengan secara instan itu terjadi, tapi memang harus melalui satu proses. Prosesnya apa aja yang harus dilalui? Ada retention kah? Ada enrollment kah? Lalu bagaimana cara build builders kah? Itu yang akan diceritakan di pagi hari ini. Jadi teman-teman silakan ajak timnya, silakan ajak grupnya karena ilmunya bagus banget dari Malaysia yang country manajernya yang Living Malaysia dan sales directornya yang Living Philippines. Sudah siap kah kakak? Oke, baik. Sekarang kita akan perlihatkan videonya, serap ilmunya baik-baik, lalu selamat menikmati. Hello, Young Living Dare Warriors. I am Adeline Law, General Manager of Young Living Malaysia. You've made it to the final month of the challenge. I want you to take a moment to look back at the last 90 days and think about the moments you pushed yourself to do something new. All those times you weren't quite sure what you were doing, but you took a deep breath and continued anyway because you believed in yourself. Now, do you know why every major Young Living Challenge is a 4-month period? It's because success is not overnight. It takes discipline, focus, and dedication to form consistent habits and routines. Throughout this 4-month journey, you will notice that we not only checked in with you to ensure you're meeting your goals, but we also guided you through the mental and emotional hoops of becoming an impactful leader. So, even though this challenge ends in April, make sure you don't drop the ball because your journey to unlocking your fullest potential with Young Living has only just begun. Remember, real habits take time to build. Momentum compounds when consistent and positive performance is maintained over time. Leadership is developed, never rushed. Stability in your organization requires trials and tribulations before it all settles down. So, with one more month to go, we're here to help you finish strong. Finishing strong is not about last-minute pushing. It's about creating motion through meaningful connections. Every message you send, every follow-up, every coaching moment keeps your business alive and moving forward. Pro tip: strong finishers don't wait for results. They create them through intentional actions. Mabuhay! This is KitKat Diestro, Director of Sales, Young Living Philippines. So what is the training objective? It's to equip leaders and builders with a clear, actionable roadmap to finish strong in the Wild Year Incentive by focusing on the 3 biggest drivers of growth: retention, mentorship, and duplication. So what does connection in motion mean? And what does it mean to finish strong? Well, it's not about last-minute pushing. It's about creating motion through meaningful connections. Did you notice that those who joined and stayed in your teams, you have built meaningful connections? Connections would be the messages you sent. Every follow-up, every coaching moment keeps your business alive and moving forward. What should be your mindset?
Strong finishers don't wait for results. They create them through intentional action. I have a question for you. Is the beat of your heart important to live? Of course, it's the same as retention. Retention is the heartbeat of a stable business. A strong finish begins with the people you already have. Did you notice that members who feel guided are more likely to continue to order? Connection through guidance. Loyal customers drive consistent OGV. To succeed in this business is really a balance of enrollment and retention. So what does retention look like in action? Number one, track and influence activity. I believe that you cannot measure what you cannot track. Did you know that in sports like volleyball, basketball, football, and badminton, athletes and sports teams perform better when they see the score? Stay aware of your new and current numbers. Like who is active, who are still ordering, who has low usage, who hasn't ordered yet, and who is consistently purchasing. You might be wondering what areas you can focus on. Well, you can do a follow-up with low engagement or inactive members. Ask how you can support them. Maybe you can introduce new products they haven't tried. You can also encourage consistent monthly orders, ideally via loyalty rewards. Show them why LR membership matters. Some of the things I've heard from our brand partners is that they are hesitant to talk about loyalty rewards to new members. But I will share to you a tip on how to introduce LR. You can also try this. Hey, there's something I wanted to share to you now, only because you may hear it from somebody else in the future and you may feel bad that I didn't tell you about it. It's loyalty rewards, where you can earn points and perk eligibility for being in the program. And you can always provide product education. People reorder when they know how to use what they buy. Here are some sample lines you can teach your brand partners. Hey, I saw that you got your Nengsha. Do you want a simple 3-day habit to maximize it? Another one can be, I noticed your order hasn't come through yet. Can I help you build a cart that supports your wellness goals? We would also like to share some tools you and your team can use, like LR reminders. When is a member's LR due? Usage tips and onboarding guides. Based on my working with the field leaders, there are 2 things as enrollers should teach their new member. Number 1 is how to reorder, and 2, how to enroll. You can share to them product demo videos. You may forward or create product info and demo videos for your members. It can be a new one or an old video which you may not have shared for quite some time. Chats, individual or group chat with supportive leaders. One-on-one chats create an environment where your members feel more comfortable asking their own questions, while group chats encourage a common experience amongst your members. It can also be short weekly check-in messages. It can be related to the season. How is the weather? It can be a celebration. I saw that your daughter just graduated. It can be an event or just saying hello to your team members. And now, my favorite of the pillars, mentorship. Mentorship fuels advancement. Re-ranks and rank-ups are some of the strongest OGV drivers during incentive cycles. In our Wild Dare coaching sessions, whenever leaders consult us on how to drive OGV, we would always recommend who within their organization has an intention to rank up or re-rank. So, why does mentoring matter? Help leaders see the path to success, not just the target. Keep them aligned with their goals, and it also builds confidence and duplication. What does effective mentorship include? Number 1 is the goal coaching. You've got to help your team members understand their personal target PV, their required OGV, what structural needs are needed for their ranks, and what is their action plan for the month. The second is enrollment and retention guidance. You can train them on 1. Enrollment basics. The enrollment process of a name list, setting up an appointment, one-on-one with your prospect, follow-up, closing, and enroll. I always say the reason why a brand partner has an enrollee
is because she went through all the enrollment process steps. And there's also a reason why a person doesn't have an enrollment. Another one is proper follow up. Follow up is gold. You can also show them how to support new members, guide them how to understand more about the PES products. A 30-day onboarding of new members is also important. Another one is how to identify potential leaders. You can identify by their personal enrollments. Those who continue to enroll are your active or potential builders. Potential builders are also those who consistently attend Young Living events, offline and online. Another favorite of mine are numbers. Builders would regularly have a numbers review. Conduct brief monthly or mid-month checkups. Who in their team needs support? Who is close to loyalty rewards? Look at your back office who are close to 120 PV, 250 PV, 350 PV. Who is 1 to 2 legs away from re-rank or rank up? How can you help bridge the gap from the volume now until end of the month? Where are the growth gaps? Is it the enrollment process? Is it lack of tracking? I mentioned earlier about my two favorite topics, mentorship and numbers. But this one, it's everybody's favorite, celebration. Part of celebration is recognition, which fuels momentum. You can celebrate a lot of things like new enrollments, first-time enrollers, first LR order, consistent ordering, rank movements like rank advancements and re-ranks, any proactive action. Small wins compound and your cheerleading matters. Mentorship goes beyond basic education. It sets the example of someone that inspires, someone who is worth emulating, and someone that people aspire to be. Our final pillar is duplication. Remember, the only way you can move up is if you have a team who can do what you do. You need to start to duplicate your leaders and business builders. Get serious about coaching and mentoring your team and start to look for those high potential builders who might just become your next diamond. Let them run the business and don't do it for them. Oftentimes, we get so impatient when our team doesn't move as fast as we want them to, and we end up doing the work for them. Don't. When you do this, they become dependent on you, and you will never be able to have the time to develop your leadership and entrepreneurial skills because you're spending time doing other people's work. No wonder you think that this business is tiring. So remember, duplication, not dependency. My next tip for you is to build confident leaders. Let them make big decisions, but always be there to mentor them. Teach them how to do the business. They will make mistakes. Let them. Nobody gets it right the first time. And guess what? By letting them learn and grow by themselves, you are already building their confidence. Eleanor Roosevelt said, "A good leader inspires people to have confidence in the leader. A great leader inspires people to have confidence in themselves." And if you get those right, you're on your way to creating your legacy as a great leader. Duplicate your success, build confident leaders, leave a legacy. Beyond this contest period is where the real challenge begins. It's no longer a sprint, but a marathon. It's about steady, meaningful connection in motion. Keep yourself connected to your team. Keep yourself plugged in and never stop. Stay in motion, Keep pushing forward. because when you retain well and mentor intentionally, your builders will soon duplicate your methods. And the numbers will follow naturally. Wow, gimana menurut teman-teman apa yang baru saja dibagikan oleh Adeline dan oleh KitKat? Apakah ilmunya bisa diaplikasikan bukan hanya untuk yang Living Dare pesertanya saja atau bisa diaplikasikan untuk kita semua? Boleh saya lihat di kolom chatnya dong, guys. Menurut teman-teman gimana ilmu yang baru dibagikan oleh Adeline dan oleh KitKat juga? Saya tunggu di kolom chatnya. Menyemangati ya Kakak Siti dan teman-teman yang lain ada lagi kah?
Applicable kan buat semuanya Kakak Nat, bukan cuma untuk peserta yang living there aja, semuanya applicable. Citina juga. Oke, mungkin ada teman-teman yang baru join atau yang telat join atau mungkin videonya kecepatan. Saya share sedikit aja ya, diulang sedikit aja supaya kita sama-sama ingat apa aja sih yang tadi dibagikan. Jadi penjelasannya bisa direalisasikan ya Ciriza ya. Oke, saya share sebentar saja, nggak lama-lama semoga ya, karena saya biasanya suka susah berhenti kalau udah dikasih mic. Oke, teman-teman sudah kelihatan kah? Kalau sudah kelihatan PPT-nya boleh ditolong dibantu di kolom chatnya. Kalau sudah terlihat PPT-nya dengan jelas, share, sorry, 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 sorry. Oke, kalau sudah kelihatan dengan loh kok gini sih guys? Kok bentar ya, bentar ya, bentar ya, bentar ya, bentar ya. Tadi kok saya nggak bisa ya. Share dulu sebentar. Oke, oke, baik. Oke, saya share sebentar ya teman-teman, diulang sedikit saja apa yang baru saya dibagikan. Kalau teman-teman sudah bisa melihat dengan jelas, nanti boleh di chatnya sudah jelas ya. Oke. Jadi ini adalah connection in motion yang barusan dibagikan oleh Adeline dan juga oleh KitKat. Jadi connection in motion ini objektifnya tadi sudah jelas sekali. Mengequip leaders dan builders dengan apa ya, supaya bisa finish strong di LDR insentif ini. Jadi fokus kepada beberapa driver. Growth driver yang dimaksud ada tiga sebenarnya. Retention, mentorship, sama duplikasi and duplication. Jadi connection in motion. What does it mean to finish strong? Tadi kita udah sama-sama melihat bahwa orang-orang yang bisa finish strong bukan hanya orang yang akan ngejar di garis akhir, tapi orang-orang yang memang benar-benar mengikuti prosesnya, dibangun dengan baik, satu demi satu prosesnya dilaksanakan, langkahnya dilaksanakan, baru dia bisa finish strong gitu ya. Lewat apa? Meaningful connection. Connection dengan membernya, connection dengan timnya, itu harus terbangun dengan baik. Nanti kita lihat ya, bagaimana cara membangun connectionnya. Saya mudah-mudahan cuma sebentar. Tadi si KitKat udah nanya. Teman-teman, menurut kamu detak jantung itu penting nggak sih untuk hidup? Penting. Selama jantung kita berdetak, itulah kita bisa hidup. Tapi begitu jantung kita berhenti berdetak, kita nggak bisa hidup lagi. Retention itu kayak detak jantung kita. Detak jantung kita harus stabil berdetak terus, terus-menerus sepanjang hari, baru kita bisa hidup. Maka retention itu harus terjadi terus-menerus selama kita punya bisnis ini, supaya bisnisnya bisa stabil dan bisa growing. Meaning kerja kerasnya, usahanya harus terus berdetak. Kadang-kadang banyak tantangan, kadang-kadang ada dramanya, kadang-kadang ada nangisnya, kadang-kadang ada keselnya. Tapi detak jantung gak boleh berhenti. Kalau berhenti kita mati. Maka semua usaha kita juga harus terus berdetak dan berjalan supaya bisnisnya bisa terus berjalan juga. Oke. Nah, kenapa retention itu penting? Karena tadi si KitKat udah ngomong. Teman-teman, kalau teman-teman ngerasa dibimbing oleh upline-nya, ngerasa dibimbing oleh teman-temannya juga kadang-kadang ngebimbing loh. Mereka akan lebih 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 cenderung untuk terus-menerus order. Sama lah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita merasa dibimbing dekat dengan seseorang, maka kita akan mendengarkan dia dan apa yang dia katakan kita juga percaya. Karena kalau kita sudah berhasil membimbing orang dan orang itu jadi lebih mau mengorder karena dia dibimbing, karena dia didekati, karena dia merasa ada teman. Orang-orang yang loyal ini adalah konsisten OGV driver kita. Karena mereka akan terus order dan mereka akan terus order. Kadang mungkin ordernya satu, kadang mungkin tiga, kadang mungkin lima. Tapi dia akan terus memberikan OGV kepada kita. Dan sangat lebih efisien untuk apa ya, lebih efisien untuk kita tetap mempertahankan apa yang kita punya daripada membangun yang baru kembali. Jadi penting sekali retention seperti tadi detak jantung tadi dan harus selalu terjadi. Nah, retention itu tadi track and influence. Jadi kalau di dunia olahraga tadi ya KitKat cerita ya, biasanya para para pelaku olahraga ini akan lebih semangat kalau dia ngelihat skornya. Kalau saya sekarang lagi demam pedal, mungkin semua teman-teman di sini lagi demam pedal deh. Kalau ikut reclub gitu ya, di situ kan ada bisa kudos, bisa dikasih apa ya, bisa dikasih tahu kita bagusnya di sebelah mana gitu. Dan kalau main, biasanya kalau mainnya main-main doang,
itu kita nggak termotivasi untuk main bagus biasanya. Tapi kalau mainnya pakai poin gitu ya, oke kita pakai poin ya. Apalagi kadang-kadang ada hadiahnya teman-teman. Hadiahnya bisa uang, bisa bisa rekognisi gitu ya. Itu lebih semangat tuh mainnya. Jadi ketika trackingnya ada, poinnya ada, para peserta dan para para peserta padel ini mereka pasti semangat mainnya kasih yang terbaik gitu. Nah, sama biasanya kalau kita sudah tahu tracking kita, minggu kemarin trackingnya kita ada di sini, bulan depan harus di sini, bulan depannya harus di sini lagi. Gimana caranya kita bisa tracking? Ya kayak tadi kita cerita di tengah bulan misalnya, kita udah harus tahu nih siapa aja ya yang member saya yang masih aktif, siapa aja ya member saya yang sebenarnya udah tinggal dikit lagi dia 120 nih. Atau siapa aja member saya sebenarnya IR-nya bisa 400 nih. Itu yang bisa kita terus. Jadi ingat ya teman-teman tracking, tracking, dan tracking. Supaya kita tahu udah di mana kita, kalau kita masih di sini, goalnya di sini, berarti kita harus tutupin gap ini. Tadi udah dijelasin ya, saya nggak jelasin panjang lebar. Fokus area. Kita juga harus tahu kita fokusnya mau di mana. Follow up with low engagement atau misalnya kita tahu bahwa kayaknya saya mendingan fokus ke orang-orang yang monthly ordersnya harus banyak, IR-nya harus banyak. Kenapa? Karena saya tahu orang-orang yang IR-nya tinggi, mereka akan menyumbangkan OGV ke kita. Lalu kemudian follow up juga dengan orang-orang yang inaktif. Mungkin mereka akan bisa aktif lagi ketika kita mendekati dan follow up mereka. Lalu kemudian juga provide product education. Karena tadi dibilang sama si KitKat ya teman-teman. Orang hanya akan, bukan hanya sih, orang lebih cenderung untuk membeli ketika mereka tahu gimana cara pakainya. Orang cenderung membeli peppermint ketika dia tahu peppermint ternyata bagus ya untuk pusing dan ternyata cara pakainya begini gitu. Nah, dia lebih cenderung untuk membeli ketika dia ngerti manfaat dan cara pakainya. Sehingga provide product education itu juga penting. Lalu kalau tadi dia cerita, kadang-kadang orang susah ya untuk diajak IR ya. Ada beberapa alasan ya, tapi ini adalah contohnya. Kalau teman-teman bisa menawarkan, kamu kayaknya udah pesen Ningxia ya. Kamu mau tahu nggak gimana caranya dalam 3 hari kamu bisa memaksimalkan antioksidan yang ada di Ningxia? Itu bisa teman-teman tawarkan. Atau misalnya teman-teman kan tracking nih tadi, eh Lisa kayaknya orderan kamu belum sampai ya, atau kayaknya kamu belum order IR ya. Boleh nggak saya bantu kamu untuk nge-build keranjang belanja kamu untuk memenuhi IR kamu bulan ini? Itu bisa teman-teman lakukan. Nah, kemudian tools yang bisa digunakan, teman-teman bisa lihat di sini. LR itu maksudnya IR ya, IR reminder, usage tipsnya, produk demo video. Bisa teman-teman share yang sudah lama atau teman-teman mau buat baru. Kalau yang udah lama, yang belum pernah teman-teman share, kasih aja ke member-member baru atau ke member IR kamu. Terus udah gitu, kamu bisa chat dengan support sebagai kamu yang suportif dan tadi mendampingi, menjadi teman gitu ya. Terus ingat kadang-kadang kamu cuma kasih boleh mingguan, boleh bulanan, short message untuk mengingatkan dia apa kabar kamu hari ini itu juga bisa berlaku. Oke, itu tadi ceritanya yang pertama. Yang kedua, pilar yang kedua adalah mentor. Jadi teman-teman, kalau tadi kita cerita, mentorship fuels advancement and re-rank. Karena the strongest OGV driver ini adalah ini, mentorship ini, pendampingan ini. Mentorship itu ya pendampingan ya. Jadi ini akan kita bicarakan yang kedua. Kenapa ini penting sekali? Karena ketika kita bisa mementor mereka, kita juga akan bisa melihat jalan menuju sukses. Bukan hanya target yang kita lihat, tapi misalnya kita mau menuju ke Agroplaza gitu ya. Kita bisa membimbing pada saat ini kamu menuju Agroplaza, tapi sebenarnya kamu bisa menuju Agroplaza lewat sini atau lewat sini. Jalan menuju sukses itu adalah mana yang merupakan kekuatan kamu ambil jalan itu contohnya. Jadi mentoring itu penting supaya mereka bisa melihat bukan cuma targetnya, tapi mereka bisa fokus untuk menuju target ini apa yang harus saya lakukan. Dan mereka kalau diingatkan, mereka juga akan ingat, oh bisnis goal saya sebenarnya saya mau mencapai silver, saya mau mencapai misalnya sekedar saya mau mencapai senior star atau menjadi star. Jadi masih ke tracking gitu, recordnya masih ke tracking banget sesuai dengan targetnya. Dan ingat ini juga bisa nge-build confidence dan duplication.
Nah, jadi mentorship yang paling efektif itu adalah goal coaching. Jadi kalau kita sering-sering mengerti coaching coaching yang dilakukan adalah goalnya, maka tim member kita akan mengerti target yang harus saya achieve bulan ini tuh berapa PV-nya. Required OGV-nya itu berapa. Saya harus ngebangun berapa leg. PGV-nya saya yang di samping itu harus berapa. Dengan demikian, kamu bisa punya action plan bersama dengan dia untuk mencapai targetnya. Minggu ini, karena saya butuh OGV saya 2.000 misalnya, bagi 4. Berarti minggu ini saya cuma butuh, misalnya saya butuhnya 500. Untuk bisa dapat 500 OGV, oh berarti minggu ini saya dapatnya dari new member aja deh 5 kali 100. Berarti saya harus punya 5 new enrollment minggu ini. Di breakdown lagi. Oke, berarti kalau saya butuh 5 new enrollment minggu ini, aktivitinya apa ya? Oke, saya mau bikin online bisa. Saya mau bikin padel bisa. Saya mau bikin aktivitinya misalnya di rumah sakit barengan sama ibu-ibu yang memang tujuannya misalnya pengen sehat. Jadi ada dokternya, ada edukasinya, ada produknya. Dan dari situ kamu sudah tahu kira-kira targeting saya minggu ini apa. Jadi teman-teman, kalau kita bisa nge-breakdown goal kepada member kita, kepada calon builder kita, mereka akan mengerti. Berarti jalannya tuh harus ke sini. Enggak ding, harusnya ke sini. Enggak ding, harusnya lurus. Sampai akhirnya dia mengerti target di depannya dan mencapai jalan menuju targetnya itu bagaimana caranya. Ya, jadi efektif mentorship yang pertama goal coaching. Efektif efektif mentorshipnya juga termasuk enrollment and retention guide. Jangan lupa kalau kita mau mengajarkan mereka bagaimana mengenroll, ajarkan dulu basicnya. Terus setelah kita dapat new enrollmentnya, jangan didiemin, harus ada follow up-nya. Kayak gimana sih proper follow up itu? Terus misalnya, kalau kamu sudah dapat new member, udah kamu follow up dan dia sudah membeli PEP, jadi kamu harus support dia, kamu akan coaching mereka. Bagaimana supportnya? Misalnya, minggu ini supportnya sekedar ngasih tahu, minggu ini hari Senin kamu bisa pakainya peppermint ya, bisa di diffuse, bisa dioles. Nah, hari Selasa coba deh kamu diffuse-nya lemon misalnya. Jadi dalam minggu ini kamu sudah tahu kamu harus menggunakannya peppermint kah, lemon kah, lavender kah, dan bagaimana caranya. Jadi support mereka terus dan pendampingan 30 hari pertama tadi dibilangnya sangat penting. Dan akhirnya mereka juga harus bisa melihat gimana caranya mengidentify potential leaders. Tadi udah diceritain, biasanya potential leaders ini adalah orang yang rajin ikut event baik online maupun offline. Orang yang aktif, orang yang masih ordernya juga rajin. Nah, tadi udah dijelasin. Jadi enrollment and retention guide itu penting sekali untuk dilakukan kepada member kita yang merupakan potential builder atau mungkin potential leader kita. Numbers review tadi udah dibilang bahwa favoritnya adalah numbers gitu ya. Jadi jangan sampai teman-teman nggak follow up, nggak tracking numbersnya udah sampai di mana. Bisa teman-teman ngeliat dan kemudian melihat bahwa kayaknya leg pertama aku masih butuh support sih. Yang kedua kayaknya masih bisa aku support tapi dia lebih mandiri misalnya ya. Terus bisa teman-teman lihat siapa yang paling dekat ke 120 PV, 250 PV, apa yang harus saya lakukan kepada mereka. Jadi ingat untuk numbers review, ingat untuk melihat bulanan, mingguannya, di mana saya harus menutup gapnya. Dan motivation dan terakhir adalah jangan lupa celebration. Kita bisa kadang-kadang melihat celebration untuk yang new rank, untuk yang re-rank. Tapi sebenarnya yang baru pertama order IR juga bisa di-celebrate loh. Yang konsisten ordering juga bisa di-celebrate loh. Boleh juga melakukan selamat datang kepada orang-orang yang baru join dengan kita loh gitu ya. Jadi teman-teman, small win compound. Jadi kemenangan-kemenangan kecil itu kalau kita teruskan, kalau kita satukan gitu ya, maka itu perayaannya akan menjadi sangat berarti karena mereka merasa dihargain. Oke, tadi itu sudah dilakukan ya. Nah, kedua ini adalah mentorship yang barusan diceritakan juga dan pilar ketiga adalah duplication.
Ingat bahwa tadi Edelyn udah bilang, kita harus bisa menduplikasi, kita harus bisa menciptakan leader atau business builder yang bisa melakukan apa yang kita lakukan. Jangan lakukan pekerjaan mereka, karena artinya kita tidak mengcoaching mereka untuk menduplikasi diri kita gitu ya. Jadi kalau kita eh, kalau enggak kita capek sendiri. Karena kita akan ngerjain semuanya sendiri. Nggak bisa begitu. Kita jangan capek sendiri. Kita ajarin orang-orang yang mungkin di member kita, di tim kita yang kita lihat sebagai potential builder tadi untuk bisa melakukan apa yang kita lakukan, gitu ya. Jadi misalnya kalau di sini misalnya three members to follow up today. Jadi ada 3 orang yang harus kita follow up. 2 builder to mentor this week dan 1 action they can take now to create motion in their team. 3, 2, 1. Tiga member yang harus di follow up, 2 builders yang harus mentoring hari ini, dan 1 action yang harus dilakukan untuk membangun motion di timnya dia, di timnya kita. Oke, jadi sebagai closing, kalau teman-teman tadi ingat apa yang dibilang oleh Roosevelt adalah seorang pemimpin yang baik, dia akan bisa menciptakan pemimpin yang baik juga. Tapi pemimpin yang great, pemimpin yang luar biasa gitu ya, dia akan menciptakan pemimpin yang bisa percaya pada dirinya sendiri. Jadi, tadi udah dibilang juga bahwa challenge yang sebenarnya terjadi setelah teman-teman mengikuti challenge ini. Jadi, misalnya bulan depan untuk teman-teman yang ikut challenge yang Living Dare, atau mungkin teman-teman yang nggak ikut challenge yang Living Dare, sebenarnya apa yang harus kita lakukan itu bukanlah sprint, bukanlah lari pendek, tapi maraton. Dan ingat, jantungnya harus terus berdetak setiap hari, maka kita juga harus melakukan bisnis ini dengan berdetak terus setiap hari dan nggak berhenti usahanya, tapi connection in motion dengan cara kita punya koneksi, kita punya hubungan yang bermakna terus-menerus dengan para team member kita. When you retail well and mentor intentionally, then they duplicate your methods and the numbers follow naturally. Ketika kita bisa meretain, melakukan retention yang baik, dan kita bisa mentoring grup kita dengan baik atau calon builder kita dengan baik, maka mereka akan bisa melihat, oh ternyata begini tuh caranya retention dan mentoring. Kemudian mereka bisa menduplikat metode kita, dan setelah itu number, re-rank, up-rank, IR loyalty kita, itu semua akan follow up. Setelah kita melakukan connection in motion, melakukan koneksi yang berarti dan meaningful dengan grup kita. Baik, sampai sekian dulu materi kita di hari ini. Semoga membantu teman-teman ya untuk bisa ingat tentang growth driver tadi, baik itu retention, baik itu mentoring, baik itu duplication. Nanti kita akan share ya teman-teman ya. Ingat ya, nanti share-nya di Notion, saya akan coba bagikan linknya. Baru nanti akan saya share baik videonya maupun dengan PPT-nya. Baik, terima kasih semuanya, sudah cukup jelas kan ya? Kak Ciliza sudah jelas, terima kasih Ciliza. Terima kasih Citina. Menurut teman-teman, seperti biasa saya pasti nanya. Dari 1 sampai 10 sesi training dan sesi sharing kita hari ini, kamu kasih poin 1 yang paling nggak keren, poin 10 yang paling keren. Kamu mau kasih skor berapa untuk sesi sharing kita pagi hari ini? 1 sampai 10. Hah, Kakak Retno Nasiti, terima kasih. Teman-teman yang lain mau kasih skor kah supaya kita juga mengerti? Kecepatan. Nanti kita kasih lagi di Notion, Ciliza. Asik, terima kasih banyak teman-teman semua. Oke, kalau gitu singkat ya. Materi kita cuma 37 menit, tapi mudah-mudahan padat, kemudian jelas, dan kemudian bisa diaplikasikan dengan baik. Saya share semuanya di Notion ya, saya kirim linknya di launch. Terima kasih dan sampai berjumpa lagi di training-training yang Living Indonesia berikutnya. Dan semuanya, selamat pagi.